Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di channel Audio Tadi. Kali ini kita kedatangan ampli ya. Ini ampli sangat unik ya, yaitu karena bentuknya kecil dan harganya juga cukup kecil, yaitu 160 ribuan. Bagaimana bentukannya? Ya, kita langsung unboxing saja ya. Ampli 160 ribuan itu se worth it apa gitu ya? Apakah bagus? Apakah sudah lengkap di sini ataukah masih banyak kurangnya? Ya, kita langsung unboxing dan kita langsung review aja ya. Dan ini adalah paketnya ya. Oke, bisa dilihat. Kita fokuskan dari kamera. Ini adalah MP3 digital flyer. Di tampilan depannya adalah power 220 volt, DC 12 volt, hi-fi stereo audio amplifier. Kalau yang saya lihat di sini kan seperti ada gambar mobil, mungkin dibilang bahwa ini bisa dipasang di dalam mobil ya. Dalam artian karena ini kecil kotaknya dan di sampingnya juga sudah ada pengaturannya ya, seperti bahasa Inggris lah di sini. Ada spesifikasi speaker, input, semuanya sudah ada lengkap. Seperti ini juga. Di sampingnya tampilan seperti tulisan hi-fi stereo audio amplifier. Sampingnya juga sama seperti yang tadi. Bawahnya sama. Baiklah, kita akan buka saja ya. Apa saja kelengkapannya? Pertama, sudah ada remote ya. Dalam artian nggak perlu lagi kita mencet susah-susah, di situ sudah ada remote. Kita keluarkan lagi. Ya, tentunya amplinya ya. Amplinya dapat, dan ini buku petunjuk sudah. Kita taruh lagi saja di sini biar tidak hilang. Di sini lihat sudah ada kosongnya, tidak ada lagi. Dan ini adalah amplinya ya. Oke, kita lihat di sini tampilnya. Di sini tertulis USB frekuensi, R dan L Bluetooth out, DC AC input, digital MP3 flyer, beta ini digital juga sih, Bluetooth digital fly. Di sini untuk ketegangannya sendiri 300 watt tambah 300 watt. Hi-Fi, Bluetooth smartphone, jadi bisa lihat HP juga. Dan perlu diketahui teman-teman ya, saya sebelum membeli ini di Shopee dengan harga 160 ribuan, saya nanya dulu di pasar tradisional ya. Saya cari di pasar di tempat daerah saya tinggal. Saya tanyakan berapa harganya. Ini dijualnya adalah 600 ribu. Maka karena saya tahu itu harga 600 ribu di pasar sini, saya mundur dan saya pesen di Shopee aja. Ini harganya 120 ya. Buat kalian yang berminat, link pembelian ada di kolom komentar. Sebelum dari itu, kita akan langsung lihat apa saja yang kita dapatkan. Nah, pertama di sini apa saja fiturnya ya. Nah, oke, di sini adalah power ya, bisa dilihat. Di power untuk menghidupkan dan mematikan. Di sini ada USB, bisa memasukkan flash disk di sini, dan di sini adalah kartu ya. Jadi kalau kita ada kartu bisa dimasukkan di sini. Ya, tentunya kalau memori kita kecil, kita beli seperti adaptornya gitu, bisa masukin sini juga. Dan di sini yang saya tahu ya, ini adalah mode ya. Mode ini dia bisa menggunakan, misalkan dia mode AUX kan, kabel AUX. Kalau pencet lagi mode, nanti mode radio, dia akan hidup radio. Pencet lagi dia akan mode Bluetooth gitu. Dan kita bisa tersambung. Dan di sini bisa lihat ya, ada 3 pengaturan suara gitu ya, bass, treble, dan mic. Ini untuk mengatur volume mic. Untuk micnya sendiri ada 2 ya, mic 1 dan mic 2. Dan di sini untuk volumenya, di sini sih kalau saya besar kecilkan di sini. Di sini biasa kalau sudah ada tombol kayak gini kan bisa buat mindahin, buat nge-pause juga di sini. Dan ini lampunya. Nah, untuk dari depan saya sih ya ini saja. Dan bagaimana dari belakang? Oke, jika di belakang kalian tentu semua sudah tahu kalau ini adalah untuk
RCA ya, RCA, kabel RCA, AUX. Nah, dari TV bisa langsung masuk ke sini, dia suaranya akan langsung keluar. Dan di sini dia yang saya suka ya adalah ada 4 apa tulisannya nih. Nah, speaker impedance ini. Ini yang solusi buat kalian-kalian yang punya speakernya speaker pasif. Tahu nggak speaker pasif? Speaker pasif itu yang speaker tidak ada tombol-tombolnya, sekali, dan itu langsung ada kabelnya saja. Jadi kabelnya itu langsung colokin ke sini, maka dia akan hidup gitu. Nah, tapi kalau yang speaker aktif, nah itu dia sudah ada tombol-tombol seperti ini dia, speaker aktif. Nah, speaker pasif itu dia tidak punya tombol sama sekali, dia berupa speaker. Nah, dia dimasukkan ke sini dia. Nah, oke. Begini saya tampilnya. Kalau yang ini DC input ini kayaknya listrik ya atau apa gitu. Kalau di sini kan listrik biasa nih kan. Tapi kalau ini DC input ini ya kurang paham saya sih. Setahu saya sih listrik juga sih. Tapi kurang paham. Kalau yang ini sendiri adalah untuk radio ya. Nah, untuk radio. Tapi perlu kita ketahui bahwa sekarang untuk nyari siaran radio itu susah ya, karena zaman sudah maju. Terakhir saya menggunakan radio itu lagi saya SD ya, itu masih ada yang menyiarkan radio. Kalau sekarang saya kurang yakin. Nah, tak perlu berlama-lama, langsung kita coba saja ya apakah ini hidup gitu. Kita coba, ayo. Oke teman-teman, dan di sini kondisinya sudah saya colokkan ya. Nah, di sini sedang mode AUX ya, AUX. Jadi dia tuh ada mode AUX, ada mode Bluetooth, ada mode radio ya. Jadi kalau dia radio itu dia menggunakan yang namanya antena yang di belakang sini. Nah, kalau yang AUX ini dia hidupnya karena dia pakai kabel ini ya, kabel ini gitu. Kabel ini karena saya menggunakan Android TV box ini. Nah, jadi kabel ini langsung menuju ke Android TV box. Nah, nanti akan suaranya ini bakal keluar ya. Nah, kalau perlu dicatat ya, di sini saya kalau menggunakan suara kabel ini ya, oke kita coba dulu. Sengaja saya menggunakan lagu-lagu Lampung karena takut kalau lagu pakai suara yang lain adalah kena hak cipta ya atau copyright ya. Nah, oke saya kecilin biar saya bisa dengar suaranya. Nah, jadi ini saat kita menggunakan suara kabel. Nah, kalau dia suara kabel ini dia kayak nggak putus-putus, lancar aja gitu, lancar aja. Nah, perlu kita ketahui adalah saat dia menggunakan Bluetooth, dia nih putus-putus, karena setelahnya ini saya udah pernah coba ya sekali, dia putus-putus gitu. Oke, kita akan ubah ini menjadi ke versi Bluetooth dulu ya. FM mode, Bluetooth mode. Nah, kalau yang tadi itu adalah connected. Kalau dia FM berarti dia. Nah, ini dia. Bisa didengarkan suaranya, suaranya putus-putus. Ini adalah suara Bluetooth ya. Jadi kalau dia Bluetooth dari Android TV box ini dia tidak lancar dia. Tidak lancar, putus-putus kayak gini. Nah, tapi ya perlu diketahui ya, saya sengaja kecilkan biar suara saya kedengeran ya. Jadi dia putus-putus kayak gini hanya karena pakai Android TV box ini. Kalau dia misalkan pakai Bluetoothnya Bluetooth HP, saya sudah tes dan itu menyala ya, menyala lancar saja ya. Karena HP saya cuma satu, dia itu juga digunain buat ngerekam ini, jadi saya nggak bisa ngetesnya. Tapi saya udah tes kalau dia lewat HP aja Bluetooth lancar-lancar, suaranya nggak putus-putus kayak gini. Ini putus hanya karena pakai Android TV box itu sih. Tapi kembali lagi sih yang saya bilang itu bahwa ini kita kan sudah ada yang namanya kabel kayak gini.
Jadi saya cukup menggunakan kabel itu saja sudah lancar ya, sudah alhamdulillah sih. Terus kalau kalian bertanya-tanya, kenapa sih nggak misalkan ngetes memory cardnya bisa nggak, USB-nya bisa nggak? Menurut saya sih itu udah positif, udah pasti bisa ya. Kita balikin lagi ke mode Line in mode. Nah, lancarkan ya kalau sudah di mode out. Oke, kita berhentikan dulu agar suara saya terdengar. Nah, dan oke, kita ulang lagi ya tadi ya. Kenapa saya tidak perlu ngetes ini dan USB memori? Karena menurut saya itu penting nggak penting. Karena sekarang sudah zamannya yang namanya flash disk dan memori itu jarang dipakai. Orang itu lebih tertarik ke Bluetooth gitu kan, atau ke kabel sih. Kabel yang kayak gini gitu kan, yang aku kayak gini kan, yang hijau nih kabelnya, itu bisa langsung ke HP ya. Atau kalau orang yang nggak mau pusing, dia langsung hidupin saja Bluetooth sih. Jadi kalau saya, penilaian saya di sini adalah boleh beli boleh enggak, tapi menurut saya kalau harganya 160.000 itu bagus sih. 160.000 udah lengkap, sudah ada Bluetooth, sudah apa semua. Jadi yang positifnya adalah ini yang namanya salon pasif ini bisa dipakai. Tanpa ampli ini kita nggak bisa nggunain speaker pasif ini ya, speaker pasif. Nah, speaker pasif ini kan dia langsung nyambung ke belakang ini teman-teman ya, belakang ini. Nah, jadi dia hanya menggunakan kabel kayak gini saja, tidak ada colok-colokan. Nah, itu kabel speaker pasif itu namanya. Dan kalian mendengarkan Kak seret katanya kan itu suaranya. Itu entah kenapa kalau saya pencet ini dia akan berubah suaranya, lihat ya. Terdengar nggak tuh? Jadi kalau saya neken ini kayak seperti ada suaranya, ada berubah gitu, nguk gitu di salonnya sendiri sih. Kalau saya dengarnya itu di sini kayak gitu, tapi entah teman-teman di rumah dengar apa tidak. Kalau saya dengarnya kayak gitu, tapi menurut saya itu tidak berpengaruh sama sekali ya menurut saya mah, dan ini bagus ya. Untuk penilaian itu kalian mau beli apa tidak ya nggak tahu. Kalau menurut saya sih ini bagus sih. Memang bener dia Bluetoothnya itu nggak bisa nyambung dengan Android TV Box ya. Nyambung tapi dia putus-putus kayak gitu. Apakah amplinya yang datang ini sudah error? Apakah amplinya yang masih bagus tapi memang nggak cocok dengan Android TV Box? Ya tidak tahu. Ini juga baru ya, bukannya second, baru beli kemarin saya di Shopee. Nah, buat kalian yang berminat, link pembelian ada di kolom komentar.